Terima kasih tadi juga sudah dibahas terkait dengan eh, wudhu, kemudian al-ghusl, dan satu lagi mungkin yang belum itu adalah tayamum ya, karena tayamum posisinya Ya, sebagai Insya Allah. pengganti ya Ustaz ya, kayak gitu, Insya Allah. Baik, saya akan sini sudah ada beberapa, ada tiga nih penanya di sini, tapi saya akan sapa dulu beberapa kawan yang hadir di dalam chatroom kita. Terima kasih ini Asep Sofyan Sagita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruby Astuti juga terima kasih. Nunung Nurjanah, Riyadi. Ini dari Temanggung, terima kasih. Bibi Wijastuti, wah Masya Allah dari Kota Malang. Nia Hurani juga ada Agus Wahyu Triatmo dari Solo hadir. Terima kasih Ahmad Zaki Fakurokobah. Waalaikumsalam. Kansum Haidar juga terima kasih ada Selawat Channel. Dan yang setia sih KP Alam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Busi Yatdah, kemudian oh telat hadir nggak apa-apa. Ada Mas Pri juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini ada Saris juga, saya bertanya nanti kita akan bacakan. Indah Utari, terima kasih. Sudah ada Sema Mo, ini ada saran nih, Masya Allah. Nanti kita baca juga. Ada Nia Hurani yang bertanya, ini ada dua pertanyaan, dan Solawat BCM Banjarmasin hadir. Oke, baik kita akan ke ini yang ke Saris dulu ada. Bagaimana proses wudhu dapat membantu mencapai keadaan spiritual hudur, kesadaran akan kehadiran Allah? Lalu apakah peran wudhu dalam mengembangkan sifat tabadu dan ikhlas? Oh, apakah ada perannya ya dalam wudhu? Ya, ya. Eh, Wudhu jelas akan membawa kita berada dalam keadaan hudur. Ya. Hmm. Hudur adalah keadaan di mana hati kita ini hadir, terjaga Hmm. dalam ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wudhu membantu kita, sangat membantu kita. Itu akan memberikan kemudian pada diri kita rasa yang menyadarkan kita bahwa kita berada bersama dengan Allah. Dan Allah menginginkan kita dalam keadaan suci. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Orang yang bersuci, Allah mencintai orang yang bersuci. Jadi ketika kita dalam keadaan suci, kita tersambung pada hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membantu kita untuk lebih tawadhu, ya, ketika kita membersihkan wajah kita, kalau kita memahami makna-makna wudhu, ya, itu wudhu itu akan membuat kita tunduk, membuat kita lebih ikhlas, ya, Oh. memiliki kesadaran bahwa kita ini betul-betul hamba, ya, bahwa kita ini kotor, kita ini banyak keburukan, kita ini banyak kejelekan. Ada orang yang datang pada Rasulullah dan berkata, aku baru saksikan putrimu Fatimah pingsan. Rasulullah berkata, bagaimana keadaannya? Apa yang dilakukan sebelumnya? Dan orang itu berkata bahwa putrimu Fatimah baru saja selesai berwudu. Kata Rasulullah, tunggulah sejenak. Dia akan sadar kembali. Dan kenapa kemudian Sayyidah Fatimah menjadi pingsan? Karena dia sadar bahwa Hmm. wudu ini membuka gerbang dalam kebersamaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Bagaimana aku tidak pingsan, kata Sayyidah Fatimah, karena terbuka bagiku pintu dan aku akan menghadap kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Ini kan ketika orang sampai pada hakikat itu, untuk menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Jadi ketika seseorang itu merasa bahwa dia tidak dalam keadaan wudhu, dia merasakan kemudian kotoran itu mulai menyeliputi dirinya. Karena itu bahwa para ulama, orang-orang yang soleh, segera berusaha untuk memperbaharui wudhu, tajdidul wudhu. Jadi memperbarui, dan dianjurkan memang setiap kita, bahkan kalau dalam ayat tadi dikatakan kalau kamu keluar dari membuang ini, ya, kotoran, maka hendaklah kemudian kamu berwudu, gitu. Itu kita dianjurkan. Jadi ketika kita selesai dari hajat kita, ya, bahwa kita kemudian memperbaharui wudu kembali. Hmm.
Jadi nur ala nur ya. Ini menambahkan cahaya atas cahaya kita. Dan salah satu hadis menyebutkan bahwa salah satu riwayat menjadikan bahwa apa? Wudhu itu menjaga seseorang dari apa? Upaya-upaya penipuan atau upaya-upaya dari makar syaitan ya. Oh, makasih. Jadi karena itu menjadi sesuatu yang penting dalam wudhu ini. Memperbaharui wudhu adalah memperbaharui cahaya, memperbaharui kemudian para malaikat yang akan menjaga kita. Baik, Ustaz. Eh, ini ada saran nih mungkin yang usulan. Nanti saya akan bacakan saja. Sebaiknya kajian Ustadz Holil direkam dalam flashdisk, kemudian diberikan kepada yang sering komen. Masya Allah, terima kasih. Ya Kita Allah, biasanya berbagi buku ya, insya Allah, melalui insya Allah. Iska TV itu ya, insya Allah nanti ini. Kalau ada yang memerlukan nanti kita bisa ini. Oke, balik kita ke Nia Hurani, ada dua pertanyaan. Barangkali kita bacakan dulu yang pertama. Bagaimana menurut Ustadz apabila kita berwudu tanpa kesadaran hakikat pensucian dan bacaan doa-doa hanya berdasarkan hafalan-hafalan, apakah itu perbuatan sia-sia? Kalau kita makan obat, sekalipun kita tidak tahu khasiat obat itu, ketika dokter kemudian menuliskan resep untuk kita, maka obat itu tetap akan memberikan efek pada diri kita. Oke. Mau kita memahami obat itu atau tidak, tetapi efek obat itu akan bekerja pada diri kita. Ketika kita berwudu, mau kita memahami, tentu lebih baik memahami hakikatnya ya. Eh, akan memberikan makna, memberikan kemudian dorongan, motivasi kita, bahkan itu menjadikan kemudian kita lebih luar biasa dari setiap tindakan wudhu kita itu. Tetapi tanpa pemahaman seperti itu pun, wudhu akan memberikan efek pada diri seseorang yang berwudhu tersebut. Sama seperti efek obat pada diri kita, sekalipun kita tidak tahu obat apa yang diberikan dokter pada kita, tapi karena kepercayaan kita pada dokter tersebut, maka walaupun kita tidak tahu nama obat itu atau jenis apa obat tersebut, tapi ketika kita makan, obat itu akan memberikan efek pada tubuh kita. Ada efeknya ya, Masya Allah. Sama Baik seperti ya, orang membaca ayat-ayat Al-Quran, betul. bahwa saya dengan sangat menyesal menyatakan bahwa ada banyak kemudian para penceramah yang menganggap orang yang membaca Al-Quran tanpa tahu artinya menjadi tidak bermakna. Tidak. Bahwa sekalipun kita tidak memahami arti dari bacaan yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, tapi efek dari ayat-ayat itu akan bekerja pada diri kita. Ya. Apakah Anda yang sudah memahami bahasa Arab mampu memahami makna ayat Al-Quran? Kalaupun kita paham makna dari ayat Al-Quran, itu hanya bersifat tekstual semata. Tapi hakikat makna itu tidak kita pahami. Tetapi apakah itu mengurangi nilai dari bacaan kita? Tidak. Ayat-ayat Al-Quran itu akan bekerja ketika kita ucapkan sesuai dengan tingkatan dan hakikat dimensinya masing-masing. Oke. Pasti ada selalu senantiasa ini ya aspek ya apa efeknya berpengaruh pada kita, Ya, termasuk hal ya, lagi yang berkahnya itu ya. ya, jelas bahwa dia memberikan berkah, memberikan efeknya ya. Eh, dengan keyakinan ya. Ada kisah walaupun kemudian ini kisah apa untuk kita mungkin boleh meragukan kebenarannya ya. Jadi ada seorang santri yang selalu datang terlambat karena dia berada di desa yang berseberangan dengan sungai dari pesantrennya. Kiainya bertanya bahwa kenapa engkau terlambat? Dia mengatakan saya menunggu angkutan terlebih dahulu yang lama untuk menyeberang. Ini Kiai, kenapa engkau tidak baca Bismillah saja sambil lewat ini? Dan berikutnya hari berikutnya pesantren itu digemparkan oleh anak yang kemudian bisa melintasi sungai itu dan kiainya takjub luar biasa. Apa yang kau lakukan sehingga kau bisa melewati sungai ini dengan cepat sambil berlari? Anak itu berkata, bukankah kiai mengajarkan kepadaku untuk membaca basmalah?
Artinya bahwa ini kisah tentu kita patut ragukan ya, tetapi bahwa pembacaan ini, ayat-ayat ini dengan keyakinan, dengan pemahaman bahwa ini adalah ayat Allah yang suci, itu akan memberikan dampak dan efek pada kita. Sekalipun kita tidak memahami artinya. Dan orang yang merasa paham artinya pun patut diragukan. Karena apakah karena ayat-ayat ini memiliki makna yang sangat dalam, dan setiap pintunya itu ada ribuan pintu yang lain di baliknya. Oh, ya Allah. Baik, ini masih ada dari Aili nih. Salam Ustadz, bagaimana mandi dapat menjadi simbol fana? Ini kurung pembubaran ego. Mungkin ini ya, pensucian dari ego. Dan bako keabadian spiritual. Dan apakah makna simbolis air dalam wudhu dan mandi menurut sufistik menurut dalam tasawuf mungkin ya? Ya, Simbolis air. Mengapa harus pakai air mungkin maksudnya ya? ya, ya. Sebelumnya sudah kita bicarakan ya tentang hakikat Iya, air ya, bahwa air itu gambaran dari nama Hayyun, Allah yang air. menghidupkan. Dan air ini menghidupkan baik zahiran maupun batinan. Hmm. Jadi air ini apa? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Al-Quran. Dan kami jadikan segala sesuatu itu dari air itu hidup. Jadi air ini memiliki makna yang luar biasa. Hakikat air ini hakikat yang sangat luar biasa Allah ciptakan. Jadi pensucian diri kita dengan air ini jelas akan membawa kebersihan baik secara zahir maupun rohani kita. Ya. Nah, kenapa kemudian mandi itu diharuskan? Karena orang setelah sebelumnya ketika mereka melakukan hubungan suami istri, mereka fana. Hmm. Dan fananya itu bukan karena Allah ya. Fana degairillah. Fana pada selain Allah. Dan dia disadarkan pada hakikat ruhaniahnya kembali dengan mandi ini. Bahwa kelezatan tertinggi pada hakikatnya, walaupun pada setiap hal yang ada pada dunia ini, Allah berikan padanya kelezatan-kelezatan, tapi kelezatan ruhaniah merupakan puncak dari seluruh kelezatan yang ada. Hmm. Orang harus disadarkan kembali dengan kelezatan ruhaniah itu, kelezatan bersama Allah setelah dia mengalami mandi. Dan mandi ini apa? Eh, ini ada apa namanya? Dijelaskan ya misalnya dalam ma'at ya, dalam perjalanan ruhaniah manusia, bahwa melewati tahap-tahap ruhaniah itu diharuskan untuk mandi pada tingkatannya masing-masing. Dan seseorang yang sampai pada puncak nanti perjalanannya menuju surga itu, dia harus dimandikan dengan telaga Al-Kautsar. Oh, harga besar gitu ya. Jadi mandi ini ada hakikat tingkatan-tingkatannya masing-masing ya. Walaupun tentu ya air yang dimaksud mungkin di alam sana dengan air yang ada pada alam Hmm. kita hakikatnya mungkin bisa jadi berbeda ya. Tapi bahwa pemanaan mandi itu adalah bagian dari penyucian batin diri seseorang yang dia dibangkitkan pada keadaan yang lebih murni lagi, pada keadaan yang lebih murni lagi, pada keadaan lebih murni lagi, dan setiap tahap itu dia harus melewati tahap dengan mandi. Terus ini terkait dengan mandi, Zed. Kalau kita ziarah ya, ziarah kemudian juga ada yang di ziarah, ada mandi ziarah ya. Ada mandi ziarah, kemudian juga kalau pas hari Jumat dia disunahkan untuk mandi Mandi juga gusal ya, mandi dan gusal mandi kayak gitu. ihram ya sebelum Iya betul memulai, betul. kemudian memakai pakaian ihram dia juga harus mandi. Rahasia resenya apa itu, Zed? Ya, bahwa dia harus masuk ke alam kesucian, dia harus dalam keadaan suci. Hmm. Orang tidak mungkin masuk ke alam sucian dalam keadaan kotor. Hmm, ya. Dia harus dalam keadaan suci, dan kita akan melewati tahap-tahap mandi itu. Ya. Sama seperti ketika seorang
bayi lahir ke dunia ini, dia dibersihkan, ya, dimandikan dari beragam kotoran fisiknya. Nanti ketika di akhir, di ujung kehidupan kita, kita dimandikan kembali. Tapi di alam berikutnya, kelahiran pada tingkat alam berikutnya juga dimandikan lagi. Dengan pola pemandian yang tentu saja berbeda ya. Gitu. Hmm, Itu adalah tamhis, ya. Dalam bahasa habis ya. tasawuf disebut tamhis. Tamhis itu adalah di mana kemudian dia dibersihkan ulang untuk kemudian muncul dalam wujud ruhaniyahnya. Hmm, Kemudian pada tingkatan berikutnya dimandikan lagi, ya, untuk muncul pada tingkat sampai perjalanan akhir, tahap akhir dalam kemurnian yang paling ruhaniyah, dia harus mandi dari telaga Al-Kautsar. Ini adalah telaga ruhaniyah yang dimandikan dengan air-air ruhaniyah, sehingga dia dalam kesucian, dalam wujud yang betul-betul nuraniyah, sehingga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, Ustadz, yang ini terkait dengan fikih aja. Eh, Kalau dalam fikih disebutkan kalau kita wudhu atau apa harus pertama dengan basmalah dan sebagainya. Termasuk yang menarik itu basuhannya sama usapannya itu tiga kali itu Ustadz. Atau ganjil lah maksudnya. Ya. Kalau misalkan katanya kalau satu kurang dan sebagainya itu Hmm. pasti ada makna ya Ustadz ya. Ya, segala sesuatu ada maknanya tentu saja. Hmm. Kita bisa memahami hikmahnya, tapi tidak bisa kemudian memahami betul-betul hakikatnya ya. Hmm. Jadi kenapa 2 kali atau 3 kali misalnya ya? Semua ada makna, ada hikmahnya masing-masing. Allah menyukai keganjilan. Jadi Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Karena itulah bahwa banyak hal ya yang kemudian dalam ibadah-ibadah kita lakukan dengan ganjil ya. Hmm. 7 hari misalnya ya, 3 kali ya, atau 7 kali misalnya. Itu hal-hal yang ganjil itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbul witr ya. Jadi Allah lazat yang ganjil dan mencintai hal-hal yang ganjil juga. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru kita, Ki Haji Dr. Abdul Walid, sudah menuntaskan pertemuan kita terkait dengan rahasia wudhu dan ghusl mandi. Insya Allah nanti kita akan nyambung lagi masih terkait dengan kitab Mahajatul Baillah. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih atas doa-doanya dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Senantiasa mendukung kami, terima kasih. Senantiasa doakan kami juga nanti di bulan Rajab, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan berkah ilahi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma Allahumma salli ala sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz, Semua insyaallah. ya kasih, Insyaallah. asal mohon. Terima Sama-sama kasih. Ustaz, insyaallah.